Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang teknik analisis data pada penelitian kualitatif. Kami dari Universitas Al-Azhar Indonesia dengan mata kuliah Metodologi Penelitian. Kelompok kami terdiri atas Arwin Bayu Putra, Yuyun Yuliawati, dan saya sendiri Agus Dwi dan Zetira Azahra. Ada dua hal penting yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pengertian teknik analisis data, dan yang kedua proses analisis data. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam atau triangulasi, dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis, kemudian dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang tersebut dengan teknik triangulasi ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut dapat berkembang menjadi sebuah teori. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data ini lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan datanya. Kita masuk kepada jenis analisis data kualitatif. Yang pertama, analisis sebelum di lapangan. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Yang kedua yaitu analisis data di lapangan model Miles and Habermas. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang akan diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahapan tertentu diperolehnya data yang dianggap kredibel oleh peneliti. Masih menurut Miles dan Habermas, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data, data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification. Yang pertama, data reduction. Semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data yang didapatkan akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi atau merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Adapun tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, ketika peneliti dalam melakukan penelitiannya menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola,
Justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan, serta kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Dan yang kedua, data display atau penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisir dengan baik, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Menurut Miles and Haberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif atau juga dapat berupa grafik, matriks, network atau jejaring kerja, dan chart. Dan yang ketiga yaitu conclusion drawing atau verification. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Haberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas. Dapat berupa hubungan kausal ataupun interaktif, hipotesis ataupun teori. Dan jenis analisis data kualitatif yang ketiga yaitu analisis data selama di lapangan model Spratly. Spratly membagi analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu memilih situasi sosial, melaksanakan observasi partisipan, mencatat hasil observasi dan wawancara, melakukan observasi deskriptif, melakukan analisa domain, melakukan observasi terfokus, melakukan analisis taksonomi, melakukan observasi terseleksi, melakukan analisis komponensial, melakukan analisis tema, lalu menemukan tema-tema budaya, dan yang terakhir yaitu menulis laporan penelitian. Analisis data penelitian kualitatif menurut Spratly dibagi menjadi 4. Yang pertama, analisis domain, yaitu memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek atau penelitian atau situasi sosial. Ditemukan berbagai domain atau kategori, peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Makin banyak domain yang dipilih, maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk penelitian. Yang kedua, yaitu analisis taksonomi. Domain yang dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya dan dilakukan dengan observasi yang terfokus. Yang ketiga yaitu analisis komponensial. Mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengontraskan antar elemen. Dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengontraskan. Dan yang keempat yaitu analisis tema. Mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhannya yang selanjutnya dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian. Dari 4 macam analisis data kualitatif tadi, saya akan coba jelaskan lebih detail lagi. Yang pertama adalah analisis domain. Menurut Spratly, analisis domain merupakan langkah pertama dalam penelitian kualitatif. Langkah selanjutnya adalah analisis taksonomi,
yang aktivitasnya adalah mencari bagaimana domain yang dipilih itu. Dijabarkan menjadi lebih rinci. Selanjutnya, analisis komponensial, aktivitasnya adalah mencari perbedaan yang spesifik setiap rincian yang dihasilkan dari analisis taksonomi. Yang terakhir adalah analisis tema, yang aktivitasnya adalah mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungannya dengan keseluruhan. Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Data diperoleh dari Grand Tour dan Miniature Question. Hasilnya berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisis ini, informasi yang diperoleh belum mendalam, masih di permukaan, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti. Suatu domain adalah merupakan kategori budaya atau kultur kategori, terdiri atas 3 elemen, yaitu cover term, included term, dan semantic relationship. Cover term adalah suatu domain budaya, termasuk nama-nama yang lebih rinci yang ada dalam suatu kategori. Elemen ketiga dari seluruh domain budaya adalah hubungan semantik antar kategori. Mencari hubungan semantik ini merupakan hal yang paling penting untuk menemukan berbagai domain budaya. Untuk menemukan domain dari konteks sosial atau objek yang diteliti, Spradley menyarankan untuk melakukan analisis hubungan semantik antar kategori yang meliputi 9 tipe. Tipe hubungan ini bersifat universal yang dapat digunakan untuk berbagai jenis situasi sosial. Kesembilan hubungan semantik tersebut adalah: yang pertama, jenis; yang kedua adalah ruang; yang ketiga adalah sebab akibat; yang keempat, rasional; yang kelima, lokasi untuk melakukan sesuatu; yang keenam, fungsi; yang ketujuh, cara mencapai tujuan; yang kedelapan, urutan; dan yang terakhir adalah atribut. Yang kedua adalah analisis taksonomi. Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, domain yang telah ditetapkan menjadi cover term oleh peneliti dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini. Hasil analisis taksonomi dapat disajikan dalam bentuk diagram kotak atau box diagram, diagram garis dan simpul, lines and knots diagram, dan outline. Yang ketiga adalah analisis komponensial. Analisis komponensial ini yang dicari untuk diorganisasikan. Dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terseleksi. Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat ditemukan. Yang terakhir adalah analisis tema budaya. Analisis tema atau discovering culture terms sesungguhnya merupakan upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukan benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi, dan komponensial tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu konstruksi bangunan, situasi sosial atau objek penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang, dan setelah dilakukan penelitian, maka terjadilah lebih terang dan jelas. Analisis data kualitatif pada dasarnya adalah ingin memahami situasi sosial atau objek penelitian dalam penelitian kuantitatif, menjadi bagian-bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Dalam penelitian kualitatif yang baik, justru judul laporan penelitian tidak sama dengan judul dalam proposal. Hal ini berarti peneliti mampu melepaskan diri tentang apa yang difikirkan sebelum penelitian, dan mampu melihat gejala dalam situasi sosial atau objek penelitian yang alamiah.
lebih mampu memperhatikan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan, tidak terpengaruh oleh pola pikir sebelum peneliti ke lapangan. Dengan menemukan judul baru dalam laporan penelitian, berarti peneliti telah melakukan analisis tema dan temanya diwujudkan dalam judul penelitian. Teknik analisis data yang diberikan oleh Miles dan Hoberman dan Spradley saling melengkapi. Dalam setiap tahapan penelitian, Miles dan Hoberman menggunakan langkah-langkah data reduksi, data display, dan verifikasi. Ketiga langkah tersebut dapat dilakukan pada semua tahapan dalam proses penelitian kualitatif, yaitu tahap deskripsi, fokus, dan seleksi. Sekian materi teknik analisis data yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.